Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Satrio Mardani, NRP 0231 184050 dari Fisika Bangunan kelas C. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Desain dan Analisis Kualitas Pencahayaan Berbasis Perangkat Lunak Dialux Evo 8.1 dengan penulis Rizky Febri Yursandi dan kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Pencahayaan buatan harus dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas. Selain digunakan sebagai penerangan, pencahayaan dapat menciptakan suasana di dalam ruangan. Pada jurnal ini, penelitian dilakukan di ruangan kelas untuk mengetahui kondisi ruangan apakah sudah memiliki pencahayaan yang baik ataukah belum. Berikutnya ada data ruangan yang digunakan di dalam jurnal ini. Di sebelah kiri ada gambar ruang kelas 9E MTS Pondok Pesantren Khairul Ummah yang memiliki panjang 8,95 meter, lebar 6,8 meter, dan tinggi 3,4 meter. Di sebelah kanan ada gambar ruang kelas 10 IPA 3 MA Pondok Pesantren Khairul Ummah dengan panjang 7,83 meter, lebar 6,8 meter, dan tinggi 2,92 meter. Nah, di sini diperoleh hasil pengukuran tingkat pencahayaan langsung yang dilakukan oleh penulis di jurnal ini. Dapat dilihat di tabel kiri, di mana setelah diukur diperoleh nilai tingkat pencahayaan rata-rata untuk kelas 9E sebesar 10,79 lux dan untuk kelas 10 IPA 3 sebesar 11,66 lux. Apabila dilihat dari standar SNI 6197 tahun 2011, seharusnya ruang kelas memiliki tingkat pencahayaan minimal yaitu 350 lux yang bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Nah, oleh karena itu, hasil pengukuran tingkat pencahayaan langsung di kelas 9E dan 10 IPA 3 ini belum memenuhi standar. Karena hasil pengukurannya tidak memenuhi standar SNI, maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara melakukan perhitungan matematis dan proses simulasi. Yang pertama adalah hasil perhitungan matematis. Untuk kelas 9E, pertama dilakukan penghitungan jumlah lampu menggunakan persamaan N sama dengan E kali A dibagi L dikali UF dikali MF. Hasil dari N adalah 13,61. Nah, di sini penulis melakukan pembulatan ke angka 15. Berarti jumlah lampu yang dibutuhkan untuk kelas 9E adalah 15 lampu. Sedangkan untuk kelas 10 IPA 3, jumlah lampu yang dibutuhkan adalah 11,21 atau dibulatkan oleh penulis menjadi 12 lampu. Setelah diketahui N, dapat dicari juga tingkat pencahayaan rata-ratanya. Dengan kelas 9E memiliki E rata-rata sebesar 385,67 lux, sedangkan untuk kelas 10 IPA 3 memiliki E rata-rata sebesar 374,55 lux. Nah, setelah dilakukan perhitungan matematis, dilakukan metode simulasi menggunakan perangkat lunak Dialux. Berikut ini adalah metode simulasi untuk ruang kelas 9E. Di gambar kiri ada desain ruang kelas 9E menggunakan Dialux. Sedangkan di gambar kanan adalah persebaran cahaya ruang kelas 9E. Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan 15 titik pengukuran. Kemudian diperoleh tingkat pencahayaan rata-ratanya sebesar 446 lux untuk kelas 9E. Berikutnya adalah metode simulasi Dialux untuk ruang kelas 10 IPA 3. Di sebelah kiri adalah desain ruang kelas 10 IPA 3 menggunakan Dialux. Hasilnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan untuk persebaran cahaya ruang kelas 10 IPA 3. Dari 12 titik pengukuran, diperoleh tingkat pencahayaan rata-rata sebesar 362 lux untuk ruang kelas 10 IPA 3. Nah, dari ketiga hasil tadi, yaitu pengukuran, perhitungan, dan simulasi dapat dilakukan perbandingan hasil terhadap
standar SNI 6197 tahun 2011. Untuk grafik perbandingan dapat dilihat di gambar bawah ini yang berjudul grafik perbandingan hasil, di mana setelah dilakukan perbaikan menggunakan metode perhitungan dan simulasi, tingkat pencahayaan rata-rata di ruang kelas 9E dan 10 IPA 3 menaik dengan drastis dan sudah melebihi standar SNI yaitu sebesar 350. Di mana untuk tingkat pencahayaan rata-rata perhitungan di kelas 9E sebesar 385,67 untuk menggunakan simulasi sebesar 446. Sedangkan untuk kelas 10 IPA 3 tingkat pencahayaan rata-rata dari metode perhitungan sebesar 374,55, sedangkan untuk simulasi sebesar 362 lux. Setelah diketahui nilai-nilai untuk perbaikan tingkat pencahayaan di ruang kelas, dapat dilakukan perencanaan biaya perbaikan. Di sini, penulis mengasumsikan lampu yang digunakan adalah Philips LED bulb 27 watt dengan harga satuan sebesar Rp100.000, sehingga diperoleh perhitungan seperti tabel berikut. Untuk ruang kelas 9E, dibutuhkan lampu sebanyak 15 dengan total biaya Rp1.500.000. Sedangkan untuk kelas 10 IPA 3 dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 12 lampu dengan total biaya Rp1.200.000. Apabila kedua kelas lampu di total, maka jumlah lampu yang dibutuhkan adalah 27 lampu, sehingga total biaya adalah Rp2.700.000. Dari pemaparan di atas tadi diperoleh kesimpulan bahwa sistem pencahayaan di ruang kelas 11 EMTS Pondok Pesantren Khairul Ummah memiliki iluminasi rata-rata sebesar 10,79 lux. Sedangkan untuk ruang kelas 10 IPA 3 MA Pondok Pesantren Khairul Ummah memiliki iluminasi rata-rata sebesar 11,66 lux. Berarti kedua kelas ini belum memenuhi standar SNI, di mana standar SNI adalah 350 lux untuk ruang kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi ruangan dengan cara memberikan 15 titik luminer pada kelas 9E dan 12 titik luminer pada kelas 10 IPA 3. Nilai rata-rata dengan metode perhitungan matematis diperoleh 385,67 lux untuk kelas 9E dan 374,55 lux untuk kelas 10 IPA 3. Sedangkan dengan menggunakan metode simulasi Dialux diperoleh 446 lux untuk kelas 9E dan 362 lux untuk kelas 10 IPA 3. Sehingga total biaya yang diperlukan untuk perbaikan kedua kelas adalah Rp2.700.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.